Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Pemirsa Madu TV Nusantara, bertemu lagi dengan saya Muftah Razani Alam dalam acara Santri Sowan Kiai yang diselenggarakan oleh LDPJNI Kabupaten Kediri dan bekerja sama dengan Madu TV Nusantara. Sejukan hati, damaikan jiwa, bersama Gus David Fuadi dari Bades. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepundi Muartosipun? Alhamdulillah saya. Beliau adalah Direktur Aswaja NU Center Kabupaten Kediri. Beliau juga termasuk tim peneliti dan narasumber bidang pemikiran Islam Aswaja NU Center Jawa Timur. Beliau juga pengurus MUI Kabupaten Kediri, pengurus Takmir Masjid Anur Kabupaten Kediri, dan juga pengurus FKUB Kabupaten Kediri. Baik pemirsa Madu TV Nusantara, dimanapun Anda berada, tema kita kali ini adalah mengenai Lailatul Qadar. Dalam hal menikah, kasuan kaisannya dumateng panjenenganipun Gus David Fuadi untuk menyampaikan dan memaparkan mengenai apa itu Lailatul Qadar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Madu TV yang kami hormati, di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah adanya Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah keistimewaan yang tidak didapati di bulan-bulan lain, hanya ada di bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadar itu sendiri secara makna bisa diartikan malam kemuliaan, ya, malam kemuliaan. Karena pada malam itu Allah memberikan ampunan, rahmat bagi hambanya yang luar biasa, dan nilainya melebihi 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita semuanya harus sadar bahwa sesuatu yang harus kita dapatkan adalah ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi dijelaskan, jadi di bulan Ramadan ini ada ampunan, ada rahmat, dan ada ikun minan nar, terbebas dari api neraka. Dan itu semuanya di samping kita dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan juga melaksanakan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain, tentunya untuk mendapatkan semuanya itu juga harus kita perbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan permohonan itu harus kita aturkan, kita laksanakan terus kepada Allah sampai kita bertepatan dengan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini memang rahasia, bisa nampak langsung kapannya, kan? Rasulullah hanya memberikan batasan waktu dan sebagian hadis tanda-tanda. Mengapa Allah merahasiakan Lailatul Qadar? Agar kita termotivasi untuk terus beribadah di malam-malam Ramadan, agar mendapatkan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, An Ubadah bin Somit, yang dari Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Lailatul Qadri fil ashril bawaqi. Lailatul Qadar
bulan Ramadan. Mangkoma, barang siapa yang beribadah pada malam itu, ibtigha hisbatihinna, dengan niat tulus, ikhlas, melaksanakan sholat-sholat sunnah pada 10 malam terakhir. Ini jelas hadisnya ini. Lailatul Qadar itu ada di salah satu dari 10 malam terakhir. Sehingga Rasulullah menganjurkan kita untuk melaksanakan ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan secara khusus, melebihi malam-malam sebelumnya. Ibtigha hisbatihinna, dengan niat ikhlas tulus. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala yaghfiru lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lewat dan dosa-dosa yang akan datang. Artinya mengampuni dosa-dosa yang akan datang itu apa maknanya? Para ulama hadis menjelaskan bahwa Allah itu memberikan kita bimbingan, memberikan kita petunjuk sehingga kita tidak sampai jatuh kepada perbuatan dosa di masa-masa berikutnya. Dan yaghfir lahu ma taqaddama min dzambihi ini bukan main-main, ini sangat penting bagi kita sebagai manusia biasa. Kita mendapat ampunan dari Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan tentunya kita ini bukan maksum, tidak dijaga dari dosa seperti para anbiya wal mursalin. Kita ini manusia biasa, pasti punya dosa. Dosa itu ada yang kita sadari dan ada yang tidak kita sadari. Kalau yang kita sadari mungkin masih mending, kita ada motivasi untuk memohon ampunan kepada Allah. Tapi kalau yang tidak, ini yang paling bahaya. Atau kita sedang berdosa tapi kita tidak pernah merasa berdosa, ini malah membahayakan. Jadi merasa dirinya itu baik-baik aja. Nah, ini fatal akibatnya. Nah, tentunya di bulan Ramadan ini, lebih-lebih di 10 terakhir bulan Ramadan, yang di dalamnya nanti ada Lailatul Qadar, kita gunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah agar mendapat maghfirah ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dan ketika dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah, ini yang jelas masa depan kita di alam barzah, alam akhirat selamat. Kemudian lanjutan hadis ini, wahya lailatul witrin. Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil, biskin au sab'in, bisa di malam 29 atau malam 27, au lailatun khamisatun atau mungkin malam 25, au salisatun atau malam yang ke-23, au akhirul lailatin atau yang terakhir, malam terakhir. Dan hadis ini apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, rijaluhu thiqatun. Syarat-syarat hadis ini bisa dipercaya. Jadi di 10 terakhir di bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil, kita niatkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah dengan harapan bertepatan dengan Lailatul Qadar, dan kita akan mendapat karunia yang jelas. Lailatul Qadar itu melebihi daripada kebaikannya, lebih daripada segitu. Kemudian dalam hadis yang lain dari Imam An-Nasa'i dalam kitab As-Sunanul Kubra, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang beribadah kepada Allah pada malam Lailatul Qadar dengan hati niat iman
ihtisaban dan ikhlas hanya mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, akan ada jaminan dosa-dosanya yang telah lalu diampuni dan dosa-dosanya yang akan datang. Para pemirsa yang kami hormati, jadi betapa agungnya Lailatul Qadar dan jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan banyak ampunan dari Allah, banyak rahmat dari Allah, dan itu tentunya sebagai bekal untuk kehidupan kita sampai ke akhirat. Itu Mbak Nita. Terima kasih pemirsa Madu TV Nusantara. Demikian tadi paparan dari Gus Taufik Fuadi. Kemudian mengenai keutamaan Lailatul Qadar itu sendiri, Gus, bahwasannya kita sebagai umat Islam dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah ini adalah sebuah keberuntungan bagi kita semuanya. Kesempatan kita dalam beribadah, lebih-lebih ibadahnya harus lebih ditingkatkan. Jadi sebenarnya tidak hanya pada malam Lailatul Qadar saja, tetapi penuh di dalam satu bulan tersebut. Lebih baik kita maksudnya lebih meningkatkan kembali ibadah kita, begitu ya Gus ya. Lanjut keutamaan dari Lailatul Qadar itu sendiri bagaimana Gus? Yang jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il." Jadi Lailatul Qadar itu memang lebih baik daripada 1000 bulan, dan pada waktu itu para malaikat pun juga turun. Para ulama membahasakan, menjelaskan seperti ini. Jadi tuftahu fiha abwabus sama. Pada malam Lailatul Qadar itu semua pintu langit dibuka, sehingga doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian wa tanzilul malaikatu bil bisyarati liman ahyaha minal amwat, dan para malaikat turun untuk membawa kabar gembira kepada orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Makanya dalam Al-Quran sendiri sampai ada surat Al-Qadar yang menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Dan juga di Lailatul Qadar itu sendiri Allah menurunkan Al-Quran. Ini yang istimewa. Jadi tentunya itu bukan kebetulan, tapi pasti atas kehendak Allah, karena mengingat malam itu adalah malam yang sangat mulia, malam yang sangat utama. Kemudian jadi liman ahyaha minal anam wassaharu lailahu wa mana ajufunahu minal manam. Jadi ketika malam Lailatul Qadar, atau paling tidak karena malam Lailatul Qadar ini dirahasiakan Allah, ya 10 terakhir bulan Ramadan itu kita gunakan untuk memperbanyak ibadah. Ya memang budaya kita ketika 10 terakhir di bulan Ramadan itu kita biasanya fokusnya itu sibuk mempersiapkan nanti Lebaran itu mau menghidangkan kue apa, nanti bajunya sudah siap, harus baru. Justru yang sering kali kita lakukan itu ya di 10 terakhir bulan Ramadan untuk menyiapkan yang ini ya. Sehingga sholat tarawihnya itu semakin maju barisannya ya. Jangankan kok menghidupkan 10 terakhir di bulan Ramadan, ya tarawih pun juga terabaikan, pelan-pelan terabaikan.